Surya Kencana, salah satu kawasan tertua di kota Bogor. Sebuah jalan yang sejak dulu menjadi ruang pertemuan antara aktivitas perdagangan, budaya, dan kehidupan masyarakat. Setiap hari, kawasan ini dipenuhi oleh lalu lalang warga, pedagang, dan juga pengunjung. Suasana yang tampak sederhana, namun menyimpan sejarah panjang di baliknya. Sejak ratusan tahun lalu, Surya Kencana dikenal sebagai tempat bermukim komunitas Tionghoa. Di tengah hiruk-pikuk Surya Kencana, terdapat satu tempat yang langsung menarik perhatian. Sebuah bangunan yang berdiri tenang, seolah menjadi penyeimbang di antara ramainya aktivitas sekitar. Bangunan ini bernama Wihara Danagun, atau yang juga dikenal sebagai Kelenteng Hek Tek Bio. Wihara ini diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-18. Dibangun oleh komunitas Tionghoa sebagai tempat ibadah dan pusat spiritual. Mulai dari atap, ornamen, hingga arsitektur bangunan Wihara Danagun mencerminkan ciri khas Tionghoa. Atapnya yang melengkung, warna merah dan emas, serta ornamen naga dan ukiran kayu, menjadikan simbol kepercayaan, perlindungan, dan keseimbangan hidup. Setiap detail bangunan tidak hanya memiliki fungsi estetika, tetapi juga mengandung makna filosofis yang erat dengan ajaran dan kepercayaan masyarakat Tionghoa. Di dalam wihara terdapat altar pemujaan bagi para dewa. Salah satu Hoktek Chengsin, dewa bumi yang dipercaya sebagai pelindung kehidupan dan perdagangan. Bagi masyarakat, wihara ini bukan sekedar tempat berdoa. Ia menjadi ruang untuk menenangkan diri, memohon keselamatan, serta menjaga hubungan spiritual dengan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Wihara Danagun juga berperan sebagai pusat kegiatan budaya, perayaan Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, hingga pertunjukan barongsai menjadi momen penting yang menghidupkan kembali Surya Kencana di tengah perubahan zaman dan modernisasi kota. Wihara Danagun tetap berdiri sebagai identitas budaya. Nama saya tuh Kusuma. Statusnya saya kan karyawan, tapi menguasai yang disebut pengurus harian lah. Nah, kalau saya untuk menceritakan tentang wihara, nah ini kan waktu zaman Soeharto baru dijadiin wihara. Aslinya mah kan bukan wihara, namanya bio. Nah, atau orang Indonesia menamakannya kelenteng. Ya kalau kelenteng itu hanya berdasarkan tuh bahasa Indonesia, karena dulu kan ini berdirinya waktu zaman Pajajaran. Jadi mereka tuh di lingkungannya di sini hutan. Jadi kan mereka tuh nggak bisa belanja dan sebagainya karena belum ada pajak. Jadi mereka bercocok tanam. Jadi kalau misalnya tamu datang, kadang-kadang kebetulan kan mereka datang karena di rumah kan penduduknya kadang-kadang 15 kilo atau kebetulan 30 kilo baru ketemu pondok satu. Nah, jadi mereka daripada mereka jalan-jalan pusing, jadi mereka membunyikan kelenteng, teng teng teng. Akhirnya kan orang yang di pon kan dan mendengar. Jadi mereka, wah ada tamu, disamperin ke sini. Kalau tahun ini bukan saya yang menentukan, kalau tahun mah sekitar bisa 600 tahunan, mungkin bisa lebih. Nah, tapi yang memutuskan tuh
ya misalnya Kota Madya nih di sini katanya tahun 1672, karena pada saat itu saya kan belum lahir. Iya benar. Baru katanya dengar dari cerita-cerita orang tua yang dulu aja. Kalau ini kan perayaan waktu 17 Agustus ya. Indonesia kan baru merdeka tahun 45. Nah ini mereka tuh dulu setiap tahun ya. Jadi kita tuh mengadakan sembahyang. Jadi istilah supaya semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati gitu. Jadi itu salah satunya. Jadi pernah nggak ngeliat kalau 17 Agustus ya arakan merah putih ya di sini. Nah itu asalnya dari sini, sehingga kayak misalnya pejabat ini mereka datang ke sini ya coba karena kita ada kegiatan. Jadi kita sebelum menjelang 17 Agustus itu udah rapat kita tuh dari awal Ciawi sampai kan semua kota Bogor maupun Jalan Pajajaran ya, atau Jagorawi itu yang masang benderanya siapa? Kami semua. Jadi bukan pemerintah. Jadi karena kita mendukung sebagai orang Bogor memeriahkan jadi kayak misalnya bendera merah putih sepanjangnya 100 bukan dari tubuh jangan jarak. Kalau lilin makan pelita kan, kalau zaman dahulu kan orang belum ada listrik, jadi yang dipakai itu pelita, tapi minyaknya minyak sayur. Kalau misalnya dulu kalau misalnya pelita tuh pakai minyak tanah atau misalnya pakai minyak solar itu kan lebih kuat loh. Kalau minyak sayur tuh lebih jernih, lebih dingin. Itu kan namanya kan alat sembahyang. Jadi mereka tuh kan orang Indonesia bilang dupa, kalau kita bilangnya hio. Itu sesuai namanya gini ya, sesuai dengan bahasa Indonesia. Nah, Anda menyepelnya gimana ya? Saya sendiri juga nggak tahu karena nggak ada bahasa Indonesia. Cuman adanya kan bahasa Mandarin. Hio itu artinya wangi. Nah, kenapa mereka biasanya dipasang 3 batang? Itu melambangkan apa? Langit, bumi, dan manusia. Jadi dalam kehidupan itu berarti ada di dunia ini ada 3, langit, bumi, dan manusia. Kenapa dia bikin bulat dan tegak lurus? Jadi itu mengandung filosofi ajakan dari leluhur. Jadi bukan soal kepercayaan ya. Kalau soal kepercayaan itu hak individu ya. Jadi Anda mau percayanya kepada Yang Esa. Saya sendiri juga nggak tahu Yang Esa ini, tapi kita yakin beliau itu ada. Kita menghormati dia, tapi siapa namanya? Ceritanya gimana? Nah itu kan biasanya kan cerita ustadz kayak cerita pendeta kayak cerita biku-biku kan masing-masing kan cerita. Sesungguhnya mereka tahu nggak tahu. Mereka kadang-kadang menceritakan surga dan neraka. Gak dari mana nerakanya surga mana? Saya juga nggak pernah tahu. Orang cerita banyak jin, setan. Saya sendiri juga belum pernah ketemu yang mana sih jin, yang mana sih setan. Kan saya mah hanya dengar cerita ya. Dia nggak beda aja di Indonesia. Wah ada babi ngepet dan sebagainya. Emang kata saya babi ngepet yang bagaimana? Kalau babi sih saya tahu, yang ngepet mah nggak tahu. Hanya ceritanya dalam misalnya dalam film atau dalam televisi wah jadi babi ngepet tuh dipuasain nanti pasang lilin, kalau misalnya pejabat ini lilinnya ditiup langsung hilang. Betul teh? Nggak tahu, saya sih nggak percaya hal-hal yang itu. Tapi nonton resep lebih baik saya mah dibohongin sama orang.
itu teh namanya Cap-O. Kan kalau tahun barunya kan tanggal 1. Nah, ditambah 14 hari kemudian kan jadi hitungannya kan Cap-O teh artinya 15. Tapi sekarang mah dirubah menggunakan nama Indonesia asli. Jadi pawai budaya dalam perayaan CGM. Iya, CGM tuh diambilnya dari Cap Gome. Nah, tapi kalau udah singkatan, beda lagi kan pemahaman orang. Bisa bilang combro goreng mentega juga CGM. Ya, tahu nggak? Tapi kalau saya mah itu biasanya mah cita-cita golongan masyarakat tuh dengan ada pawai budaya. Jadi ini teh penyelenggaraan bukan dari bio, tapi dari masyarakat. Ya, suatu persatuan kita kan kita disebutnya kan udah Indonesia. Nah, berdasarkan Sumpah Pemuda, kita mah berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi nggak ada lagi perbedaan. Tanah air satu, berbahasa satu, kan supaya timbulnya keadilan. Kita mengadakan pawai budaya pemersatu bangsa. Tujuannya apa? Di sini saya bisa masuk supaya menghidupkan ekonomi. Karena apa? Turis pasti banyak yang datang karena Cap-O itu udah berumur sekitar 150 tahun lebih. Nah, udah lama. Itu baru katanya. Tapi mungkin dari dulunya apa udah 200 tahunnya juga saya kan. Nah ini kan yang lagi pawai. Sama ini juga pawai Cap-O, tapi tahunnya 56. Lalu itu bisa tahun 19-an. Kan ini kan Surya Kencana nih dulu. Iya, dulu mah disebutnya Botong Song. Nih, Anda baca, lihat aja. Nih, ini dari Prancis. Fotonya di Prancis, diberikannya dari umat kita nih. Dia melihat, loh, ini kan kelenteng Kota Bogor. Jadi dia minta sama ini, Mama Jalas. Itu ada tulisan kan, tulisannya kecil, tahun 1860. Dulu lagi di YouTube, orang anggapannya Bapak ini didirikan waktu zaman Belanda Merdeka tahun 1872. Tapi saya setelah dapat dari Perancis sekitar tahun 2008, saya bilang, lah ini aja selisihnya udah 12 tahun. Ini aja udah tua bangunannya. Bagaimana kalau misalnya namanya tahun 1872? Berarti kan harusnya masih baru dong. Oh ini udah tua gimana sih? Jadi saya bilang, wah itu berarti nggak benar. Hanya mengarang. Apalagi di YouTube sekarang berita ini, berita itu. Sekarang mah bisa diedit segala macam. Anak kecil aja bisa naik di gunung tingkat. Nah sama gendongnya yang difoto. Anak-anaknya masih misalnya 1-2 tahun juga difoto, sambungin. Jadi seakan-akan mereka bisa bisa jalan-jalan bohong aja semuanya gitu.